yang nama dia ini? Mananya gimana tuh? Boleh dijelaskan? Kalau skisma itu kepada ortodos, kemudian kalau heresi itu artinya terkotok. Heresi ini kepada Protestan. Kemudian eskom ini apa? Saya nggak ngerti eskom ini. Kalau bidat, bidat lah ya. Ya heresi ini kadang-kadang disangkut pautkan dengan bidat gitu. Ya, selamat pagi saudaraku Pak Skisma ya? Skisma. Mm-mm. Kalau demikian, Silakan Pak, dilanjut Pak. Saya menyimak aja ya. Saya nemenin Kang Demian di Ya, sini. jadi Bang, itu pertanyaan saya tolong dijawab dulu Bang. Itu maksudnya namanya kenapa begitu Bang? ya kan sudah dijelaskan tadi. Demian ini apa ini agamanya? Komal Muslim ini Bang, Muslim Bang. Oh, Muslim. Cuman saya ini mantan proti dulu proti. Oh iya. Mantan heresi. Oh. Oh, benar sih kan. Ya, jadi kalau heresi atau bidat Protestan ini kan mereka masih nebeng ajaran dari kato ya, katrom. Kayak misalkan baptisan percik itu kan tradisi dari katrom, kemudian Trinitas juga kan mereka ngikuti katrom. Jadi masih nebeng mereka proti nih. Betul ya Bang ya? Muhammad itu nabi kah? Nabi Bang, cuman ini Bang, kita lagi bahas mengenai Trinitas Bang. Oh, saya mau fokus ke Muhammad dulu. Kalau mau fokus ke situ kita nggak bahas tentang Nabi Muhammad Bang, kita lagi bahas tentang ketuhanan mengenai Trinitas. Karena saya ini mantan pengajar Trinitas Bang. Oh ya. Oh gitulah kalau begitu ya udah saya turun aja kalau begitu. Nah Ya. kan, Untuk Muhammad mungkin saya bisa sedikit jelaskan. Pak. Takutan banget ya Bantum ya. nggak berani. Kalau bahasnya Tritunggal pasti kabur dia. Kalau saya melihat ini Kang Dem, ini kan momen mereka lah ya untuk mampu menjelaskan betapa salahnya Demian ketika mengambil sikap keluar kan begitu. Iya. Namun saya Sampai gitu loh. sekarang nggak ada apologet Kristen yang berani debat Trinitas dengan saya Bang. Iya sayang banget. Padahal itu momen bagus loh untuk mengeksplor edukasi lah. Nah, ada tamu dulu. Berlogika Iya. selamat Ini pagi. kawan lama nih Bang Angon. Kawan lama ini. Semoga bisa Selamat segera. pagi, Pak Angon. Alhamdulillah ya Selamat Allah. pagi. Bener saya nebak tadi Kang Dem. Ini kayaknya sahabat saya nih. Ya ampun, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami masih dipertemukan. Iya, sekarang Bener ya? beliau udah ini Bang, kalau ini doktrinnya udah beda lagi Bang. Jadi kalau Trinitas kan 3 personae, 1 substansi kan. Kalau Bang berlogika ini 1 substansi, 1 personae, 3 substansi Bang. Terbalik aja. Jadi dibalik-balik sama dia. Mbak, saya pastikan benar ya. Kalau sahabat kita dulu ya Kang Demen ini ya, beliau ya. Iya. Zaman-zaman Zoom Nggak ini. masalah. Iya makanya saya gitu. Kalau lihat ininya profil nggak asing bagi saya. Tapi saya bersyukur hari ini saya bisa ketemu dengan kalian semua. Dilanjut Ya. Kang Demen. Kalau Iya, gini Bang. Bang berlogika, tolong Ya. berikan edukasi dulu lah buat teman-teman Tritunggal di bawah lah yang cuman bisa menyimak, tapi nggak berani Betul, naik betul. nih. Silakan Oke. Bang. Jadi gini ya, mungkin kan kita ini kan manusia bukan robot ya. Aku berpikirnya begitu. Artinya kita punya hak asasi lah dalam hal memilih, ya kan? Menentukan jalan hidup kita gitu, tanpa dipengaruhi orang. Saya berpikirnya begini, Pak Angon sama Pak Demian ya. Saya tidak mengagulkan seseorang gitu seperti Tertullianus dan lain sebagainya itu nggak mau saya agungkan itu. Saya mengandalkan pola pikir saya saja gitu. Selagi pola pikir saya itu tidak membuat orang lain itu menderita ataupun secara fisik ya, atau mengganggu, menyinggung, menyalah-nyalahkan orang itu. Saya berpikirnya begitu aja. Jadi kalau Tritunggal yang saya pahami itu berawal daripada keesaan Tuhan itu.
Berarti kalau dia esa, pribadinya juga esa kan gitu. Tetapi di dalam keesaannya itu ada beberapa hal, mungkin karakter, sifat, natur ya. Seperti yang sampaikan Bang Demian kemarin kan. Saya punya ya. Sekejut saya loh. Berarti saya natur itu apa sih saya pikir. Ternyata natur itu benar ya, karakter atau sifat ya. Esensi itu baru adalah keadaan yang sebenarnya gitu, Pak Demian kan. Makasih kemarin ya. Sehingga saya buka KBBI saya paham. Esensi itu kayak inti dasar. Ya, inti dasar hakikat kan. Natur itu semesta alam ini bisa disebut natur ternyata. Kemudian karakter. Enggak. Kalau natur itu kan bahasa Inggris kan artinya kan dua. Asli ya. Pertama Atau apa? sifat, yang kedua itu alam. Tapi yang digunakan dalam teologi Kristen, natur itu artinya sifat. Sifat ya. Jadinya kalau dwi natur berarti kan dwi sifat, dua sifat kan? Ya sebenarnya begitu. Nah, Jadi itu. bukan Jadi bukan apa dua namanya pribadi, dua kan? substansi. Bukan Ya, bukan dua substansi ya. Bukan dua pribadi kan? Bukan. Dwi natur. Tapi satu pribadi yang memiliki Ya. dwi natur gitu. Ya, itu saya benar, saya setuju. Jadi Tuhan itu pun satu pribadi yang memiliki beberapa natur kan? Benar nggak? Ada dia mungkin sifat seperti pengasih termasuk natur ya? Betul. Pengasih, penyayang gitu kan? Nah itu melakukan termasuk natur ya, melakukan karakter ya. Kuasa termasuk natur ya, kuasa ya. Pak Demian. Iya. Pokoknya yang bersangkutan dengan sifatnya itu adalah natur. Natur, oke. Nah, makanya saya bilang ya, kalau yang saya pahami, Tritunggal itu ada satu pribadi memiliki tiga natur. Ada juga terhitung deongo. Ini kita harus filter bahasanya kalau enggak kena hariput. Nah, Jadi mereka ini biasanya yang terhitung doengo itu menyamakan antara natur dengan esensi. Padahal beda tuh. natur dan esensi itu berbeda gitu. Kalau esensi ini dia lebih ke hakikat atau bahasa Latinnya itu substansi. Ya, Inti dasar kan. Kalau bahasa ya, Latinnya kan inti lah. apa namanya substansi itu kan artinya kan bahan begitu. Ya. Nah, jadi saya berpikirnya begitu, bahwa satu pribadi yang memiliki beberapa natur. Dalam hal ini mungkin ya spesifiknya untuk membicarakan yang tiga natur itu kan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu saya anggap Eloah gitu lah. Eloah itu kan kuasa ya, kalau terjemahan Ibraninya ya. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia kok jadi Tuhan ya? Gimana Ya tuh? memang Eloah itu memang artinya Tuhan gitu. Jadi entitas yang Bukan kuasa. entitas yang iya. Jadi entitas itu kan apa ya? Bahasa Ibraninya itu secara tata bahasa itu entitas yang memiliki power atau kuasa. Nah, Namun itu. kata Eloah ini ya terjemahannya ya ini Tuhan sebenarnya lebih ke Itu. Tuhan daripada Allah. Allah Nah, itu gini ya. terjemahan yang salah. Pak Demian, Eloah Tuhan itu terjemahan atau tafsiran? Tuhan Ketika itu terjemahan kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan kan artinya kan sama seperti Eloah artinya Enggak lah. entitas yang dipuja, yang disembah. Nah, yang dipuja, yang disembah kan. Eloah kan belum tentu semua Eloah dipuja. Bukan semua Eloah disembah kan. Sama Enggak, kalau seperti Eloah itu sudah pasti kepada ini Tuhan gitu. Nah, gini, Pak Demian. Yang tidak pasti kepada Tuhan itu kayak misalkan Elohim. Kalau Elohim itu baru itu bentuk jamak yang bisa kepada siapa saja gitu, kepada Tuhan, bisa kepada manusia, dan juga bisa kepada berhala. Kalau Elohim. Oke. Tapi kenapa Elohim juga diterjemahkan jadi Tuhan dalam KBBI, dalam LAI? Ya karena semua kata baik El, kemudian Eloah atau Elohim, semuanya memang konteksnya Tuhan gitu. Semuanya. Iya, tapi kan gini, tadi Pak Demian kan nyampaikan kan bahwa Tuhan itu maknanya kan yang dipuja dan disembah kan oleh manusia kan.
yang Betul. diakui sebagai yang maha kuasa kan gitu itu kalau dari KBBI kan. Iya, di dalam Bible Nah, juga kan bangsa-bangsa Elohim bangsa-bangsa juga kan mereka dipuja, dianggap sebagai Tuhan. oke, sekarang begini, contohnya hakim-hakim. Hakim-hakim kan Elohim juga tuh. Tapi kan nggak disembah dia. Di mana tuh ayatnya? Ada hakim-hakim juga termasuk. Atau seginilah Musa. Musa kan Elohim tuh. Bukan nggak ada yang nyembah Betul. Musa. Makanya tadi saya bilang kan tergantung konteksnya. Kalau kepada manusia, maka itu berbicara tentang otoritas atau kepada malaikat seperti di dalam Mazmur berapa itu. Tapi kalau kepada Tuhan, kepada pencipta, Disembah. maka itu berbicara tentang sesembahan. Ya itu maksud aku. Cuman sesembahan itu bukan cuma kepada Tuhan, kepada Allah pun dianggap sebagai persembahan. Jadi gini maksud aku, men. Elohim itu belum tentu sesembahan kan. Betul. Walaupun dia nanti diterjemahkan oleh LAI jadi Tuhan kan. Artinya ketika Elohim yang merujuk kepada iblis atau malaikat, gitu, kemudian diterjemahkan menjadi Tuhan, berarti dia kan tidak boleh disembah juga itu. Bukan tidak boleh ya, tidak ada yang menyembah dia kan, tidak wajib disembah kan. Makanya aku memahami bahwa sebenarnya Elohim itu, aku pernah dengar di Tawahyu dulu kemarin, di YouTube-nya kan, bahwa Elohim itu sebenarnya kan berasal dari Eloah, kemudian himnya itu kan jamak, kejamakannya. Sebenarnya Eloah itu bukan artinya Tuhan gitu, tapi artinya kuasa gitu. Kuasa itu, jadi kuasa-kuasa gitu. Makanya iblis juga dibilang adalah makhluk yang berkuasa, makanya disebut Elohim. Cuman kenapa LAI menerjemahkan jadi Tuhan? Nah ini sebenarnya kan kalau yang Tuhan Memang itu gini, bro. Nah, Memang baik Elohim atau Eloah atau El itu akar katanya sama. Makanya dalam penterjemahan, baik itu mau Elohim, Eloah, konteksnya kepada siapapun, biasanya baik orang Yahudi menerjemahkannya menjadi God atau Theos dalam Septuaginta. Karena baik Eloah, Elohim atau El itu akar katanya kan sama. Kang Ginting, mohon maaf, ini kalau nggak ditegur dia suka ngambek, pecahin kaca. Saya tegur dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni, Assalamualaikum nih. Uni, Malah ngopi nih. malah ngopi dia. Sengaja saya minta waktu kok. Uni. Udah lanjut. Gimana sih ditegur kok malah kabur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Ripa. Oh lagi teleponan. Oh ya udah ya, sosok lanjut. Lanjut tuh Iya, kalau jadi gini bang, kita kembali ke topik aja masalah Trinitas. Jadi kalau saya jadi lupa argumen abang yang tadi itu masalah Trinitas, masalah menyesat-nyesatkan dan juga masalah pilihan kan, bahwa kalau dia mau menganut doktrin apa aja itu pilihan. Tapi kenapa saya itu sangat sensi banget sama si yang tiga Theos ini, tri Theos ini, karena mereka ini paling merasa diri benar gitu loh. Jadi mereka ini kan suka membidat-bidatkan orang, pokoknya kau kalau nggak ngikutin pendapat bapak gereja, kau kalau nggak ngikuti ajaran bapak gereja, maka kau itu skisma, kau itu anatema, kau itu bidat gitu. Jadi mereka ini merasa diri yang benar gitu loh, padahal doktrinnya pagan. pagan. Gitu bang. Tapi begini dia, cuman aku aku setelah membaca secara otodidak ya, menggunakan pola pikir kan. Banyak sebenarnya hal-hal yang mungkin keliru menurut aku pribadi ya. Contoh lah, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia, naturnya manusia gitu kan. Aduh. Kalau seperti kita bilang tadi bahwa ada yang mengatakan bahwa Yesus itu memiliki dwi natur, gitu? Berarti sifat. Kalau sifat keilahian, sifat kemanusiaan, emang Tuhan memiliki sifat kemanusiaan, gue pikir. Karena sifat kemanusiaan itu ya
hakikatnya ya memiliki hal-hal manusia gitu. Yaitu sifat itu kan melekat ya. Benar ya Demian ya, melekat kan, dan tidak akan terlepas dari dirinya sifat itu kan. Sesuatu yang ada dalam dirinya kan. Itu kira-kira sifat selamanya nggak ada di dalam dirinya atau bisa terlepas itu, Demian? Ya, Atau kodrat hilang itu gitu? kan dalam bahasa, kodrat itu kan sifat bawaan sejak lahir. Artinya sejak lahir itu sifat atau kodnya itu sudah melekat dari sejak dia lahir. Nah, berarti natur itu sesuatu yang udah ada sejak semula ya. Betul. Nah, Kayak contohnya, Tuhan Maha Kasih. Apakah dia Maha Kasih ketika adanya ciptaan? Ataukah dia itu Maha Kasih udah sejak kekalan? oke. Tuhan Maha Baik. Apakah dia Maha Baik itu baru sejak adanya penciptaan, adanya manusia dan alam semesta? Ataukah dia Ya. Maha Baik itu udah sejak kekalan? Ya, tentu dia maha baik sejak kekekalan dan seterusnya kan. Nah, Kalau kita berbicara tentang berarti kan iman. kodratnya itu kan sudah ada sejak kekalan, bukan baru ada saja gitu kan? Hmm. Nah, jadi kalau kita berbicara nanti bahwa Yesus itu memiliki dui natur, ini kan terbantahkan kan. Kenapa? Karena ilah itu tidak pernah memiliki sifat manusia. Natur manusia nggak pernah. Kenapa? Makanya dalam Bilangan 23:19 tuh ya, bahwa Tuhan itu bukan manusia gitu loh, dan bukan anak manusia. Artinya apa? Tuhan itu ya roh gitu kan. Roh itu yang naturnya ya toh adalah ilah gitu, bukan manusia. Benar tak itu? Ini kalau kita ngomong substansi sama ngomong kodrat itu dipisahkan dulu. Apakah Tuhan itu bisa memiliki kodrat manusia? Kalau Bapak Gereja awal, siapa namanya? Saya lupa namanya. Itu sekitar di abad kedua ya, kalau saya tidak salah. Itu menjelaskan bahwasanya dua kodrat itu bukan berbicara masalah substansi roh atau substansi dagingnya, enggak. Tapi itu berbicara tentang Tuhan yang dia ketika berinkarnasi, dia itu mengosongkan dirinya, dan dalam keadaan dia mengosongkan dirinya, dia merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Nah, ketika dia merasakan kelemahan-kelemahan manusia, itu yang disebut sebagai kodratnya sebagai manusia, atau sifatnya sebagai manusia. Kayak contoh nih, dia merasakan lapar, dia merasakan haus, dia merasakan sakit. Nah, jadi kodrat-kodrat ciptaan itu dirasakan oleh sang pencipta ini ketika dia mengosongkan dirinya. Makanya di situ Bapak Gereja itu, saya lupa namanya, sorry nanti saya cari lagi namanya siapa, lupa. Dia menjelaskan tentang dui natur gitu. Dui natur itu sejak awal itu. Karena gini Pak Demian, nah, ini kadang-kadang ada kata-kata ya, kata-kata yang ternyata mungkin maknanya saya rasa keliru gitu. Contoh gini, merasakan ya. Jadi ketika